Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sharon Regina Fedora dengan NIM 205230110. Perkenalkan, nama saya Nailah Zahra Ramadan dengan NIM 205230116. Perkenalkan, nama saya Calinka Princess Belinda Lapen dengan NIM 205230128. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feriza Alfiani dari NIM 205230263. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadifa Azhara Putri dengan NIM 252300292. Indonesia, meski kaya akan sumber daya alam, Indonesia masih menghadapi kemiskinan akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara dan merusak kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia telah mengatur tindak pidana korupsi dalam undang-undang dan membentuk lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bekerja sama menangani kasus korupsi. Korupsi meliputi berbagai bentuk seperti kerugian keuangan negara, penyuapan, kecurangan, pemerasan, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, yang masing-masing memiliki tantangan pembuktian tersendiri sehingga membutuhkan peran aktif dan profesionalisme aparat penegak hukum. Jaksa memiliki peran sentral sebagai penuntut umum yang bertugas membawa perkara korupsi ke pengadilan dan membuktikan unsur tindak pidana dengan menyusun dakwaan, mengumpulkan alat bukti, serta memeriksa saksi dan ahli secara profesional. Tantangan utama pembuktian korupsi adalah pelaku sering menyembunyikan jejak dan melibatkan banyak pihak, sehingga dibutuhkan kerjasama dan ketelitian aparat penegak hukum. Kasus besar seperti Harvey Moise yang diduga terlibat korupsi tata niaga timah dengan kerugian triliunan rupiah menegaskan pentingnya pembuktian yang kuat agar pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan negara dapat memulihkan kerugian. Keberhasilan jaksa dalam kasus ini diharapkan memberi efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini merumuskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana konstruksi pembuktian yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Harvey Moise, serta apakah konstruksi tersebut telah memenuhi prinsip due process of law. Yang kedua, apakah strategi pembuktian yang digunakan jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah efektif dalam membongkar skema korupsi sistemik di sektor pertambangan, khususnya dalam konteks peran Harvey Moise sebagai penghubung. Lalu, yang ketiga, apa saja kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam membuktikan peran strategis Harvey Moise dalam jejaring korupsi tata niaga timah, dan bagaimana implikasi dari kendala tersebut terhadap kualitas putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis konstruksi pembuktian yang telah dibangun oleh jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi dan pencucian uang atas nama Harvey Moise, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip due process of law dan hukum acara pidana. Lalu yang kedua, mengevaluasi efektivitas strategi pembuktian jaksa penuntut umum dalam mengungkapkan skema korupsi sistemik di sektor pertambangan, khususnya peran Harvey Moise sebagai penghubung, serta mengkaji keterbatasan pembuktian yang memengaruhi penilaian hakim. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam membuktikan peran strategis Harvey Moise dan mengevaluasi dampak kendala tersebut terhadap kualitas putusan pengadilan, termasuk disparitas antara tuntutan dan vonis hakim. Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca untuk memahami mekanisme pembuktian korupsi dan proses persidangan tipikor. Bagi praktisi dan akademisi, menjadi bahan evaluasi strategi penuntutan agar lebih efektif. Lalu, untuk jaksa penuntut umum, penelitian ini membantu meningkatkan kemampuan teknis dan pengelolaan bukti. Secara umum, diharapkan mendorong perbaikan kebijakan dan penegakan hukum korupsi. Baik, dalam tinjauan teoritis penelitian kami menganalisis peran jaksa penuntut umum dalam kasus Harvey Moise. Kami menggunakan 6 teori penting. Pertama, teori sistem hukum Lawrence Friedman yang menekankan bahwa efektivitas hukum tergantung pada struktur, substansi, dan juga budaya hukum, di mana jaksa menjadi bagian vital dari struktur sistem peradilan pidana. Kedua, teori due process of law yang menuntut agar proses hukum menjunjung tinggi hak terdakwa secara adil dan juga proporsional. Ketiga, peran jaksa yang menyatakan bahwa jaksa tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga pengendali keadilan dan penentu layak tidaknya suatu perkara disidangkan. Keempat, teori kriminologi kritis yang memandang korupsi sebagai kejahatan terstruktur dalam sistem kekuasaan, sehingga jaksa harus mampu membongkar kejahatan
relasi kekuasaan dalam jejaring korupsi. Kelima, teori pembalikan beban pembuktian yang mengizinkan jaksa meminta terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta secara sah dalam kasus korupsi dan juga pencucian uang. Terakhir, teori korporasi kriminal menjelaskan bahwa kejahatan modern seperti dalam kasus ini sering dilakukan dalam struktur bisnis yang legal secara formal tapi koruptif secara sistematik. Semua teori ini menunjukkan bahwa peran jaksa sangat strategis dan kompleks dalam membuktikan kejahatan kerah putih. Baik, dalam metode penelitian kami menggunakan pendekatan normatif empiris atau social legal research yang menggabungkan studi terhadap norma hukum dan realitas praktik di persidangan. Kami menganalisis bagaimana jaksa penuntut umum membuktikan kasus Harvey Mois berdasarkan UU Tipikor, TPPU, dan juga KUHP, sekaligus mengkaji strategi jaksa di persidangan Tipikor Jakarta Pusat. Pendekatan digunakan mencakup static approach terhadap peraturan hukum, case approach terhadap kasus Harvey Mois, dan juga conceptual approach berdasarkan teori Friedman, Sajipto Raharjo, dan juga teori pembuktian pidana. Lalu pengumpulan data ini dilakukan lewat studi pustaka, baik undang-undang, buku ahli hukum, jurnal, hingga putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengevaluasi peran jaksa dalam menegakkan due process of law, serta efektivitasnya membongkar korupsi sistemik dan dengan metode kualitatif normatif melalui reduksi, klasifikasi, dan juga penarikan kesimpulan. Sehingga jalannya penelitian ini dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, lalu analisis untuk mengkaji sejauh mana peran jaksa. Di kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah kami buat. Saya akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai bagaimana konstruksi pembuktian yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas nama Harvey Mois, serta apakah konstruksi tersebut telah memenuhi prinsip due process of law. Pertama, konstruksi pembuktian dalam perkara ini menggunakan pendekatan gabungan antara hukum formil dan juga hukum material yang mencangkup dua tindak pidana sekaligus, yaitu korupsi dalam pengelolaan komunitas timah di wilayah izin pertambangan PT Timah Tbk dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan. Jaksa penuntut umum membangun alur pembuktian dengan memulai dari pembuktian adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Ini dilakukan melalui alat bukti berupa dokumen kontrak fiktif, audit investigatif dari BPKP, serta keterangan saksi dan juga ahli. Setelah unsur korupsi terbukti, barulah jaksa masuk ke tahap berikutnya, yaitu menelusuri aliran dana hasil kejahatan. Dalam konteks TPPU, jaksa menentukan bahwa hasil korupsi tidak hanya dinikmati langsung oleh terdakwa, tetapi juga diahlikan melalui pihak lain, kemudian dibelanjakan dalam bentuk aset mewah dan disamarkan dalam berbagai bentuk transaksi. Pembuktian ini bersandar pada analisis transaksi keuangan, kemudian dari bukti rekening dan juga struktur kepemilikan aset. Konstruksi ini menggunakan metode pembuktian tidak langsung atau indirect evidence, tetapi dirangkai secara sistematis sehingga dapat menunjukkan keterlibatan Harvey Mois baik secara aktif maupun pasif serta peranannya sebagai beneficial owner dalam jaringan korupsi dan juga pencucian uang. Nah teman-teman, selanjutnya apakah konstruksi ini telah memenuhi prinsip due process of law? Secara formal, prinsip ini tampaknya terpenuhi. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, kemudian diberi ruang untuk membela diri dan proses berjalan dalam koridor hukum yang sah. Namun, jika kita lihat lebih dalam, ada beberapa tantangan terhadap substansi due process. Misalnya, soal tekanan opini publik, ekspos media yang tinggi, kemudian penggunaan prinsip pembuktian terbaik terbatas yang meski sah menurut undang-undang, tetapi menimbulkan pertanyaan soal keseimbangan posisi antara negara dan juga terdakwa. Karena itu, meskipun secara prosedural due process terpenuhi, penting bagi kita untuk terus mengawasi bahwa substansinya, yakni keadilan, objektivitas, dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa tidak dikorbankan dalam proses peradilan yang sangat sensitif ini. Menurut penjelasan nomor 1, perkara Harvey Mois bukan hanya soal pembuktian hukum semata, tetapi juga ujian bagi integritas sistem peradilan kita. Konstruksi pembuktian yang kuat harus selalu berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa dan prinsip due process of law. Hanya dengan cara itulah kita dapat memastikan bahwa keadilan tidak hanya dapat ditegakkan, tetapi juga terlihat ditegakkan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah kedua. Apakah strategi pembuktian yang digunakan jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah efektif dalam membongkar skema korupsi sistemik di sektor pertambangan, khususnya dalam konteks peran Harvey Mois sebagai penghubung. Dalam hukum acara pidana, pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atas suatu tindak pidana dan juga pelakunya. Bagi jaksa penuntut umum atau JPU, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah.
Sementara bagi terdakwa, pembuktian merupakan sarana untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersalah atau berhak atas keringanan hukuman. Bagi hakim menggunakan seluruh proses ini sebagai dasar pengambilan putusan. Sistem pembuktian dalam KUHP menganut prinsip negatif wateljik, yaitu memadukan pembuktian berdasarkan undang-undang dengan keyakinan hakim. Pada pasal 183 KUHP menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dipidana jika terdapat minimal 2 alat bukti yang sah, dan hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi. Dalam konteks pemberantasan korupsi, Indonesia telah menerapkan sistem pembuktian terbalik secara terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001. Sistem ini mewajibkan terdakwa, khususnya dalam kasus gratifikasi atau suap, untuk membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, jaksa tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan seluruh unsur pidana secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem ini disebut semi terbalik karena tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas penindakan dan perlindungan hak asasi terdakwa. Contoh penerapan sistem ini dapat dilihat pada perkara Harvey Mois di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. JPU berhasil membongkar jaringan korupsi sistemik di sektor pertambangan dengan mengajukan bukti-bukti percakapan yang menunjukkan kolusi antara terdakwa dan pejabat PT Timah Tbk. Selain menuntut hukuman penjara dan denda, jaksa juga menuntut uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Di sini pembuktian terbalik digunakan untuk menuntut terdakwa menjelaskan asal-usul kekayaannya. Meskipun efektif, pendekatan ini tetap menghadapi tantangan seperti lamanya proses audit kerugian negara dan potensi berbenturan dengan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, strategi pembuktian harus dilaksanakan secara profesional dan berimbang. Dari perspektif kriminologi kritis, korupsi sistemik tidak hanya persoalan hukum, melainkan juga masalah struktural dan melibatkan elit dan kepentingan ekonomi. Oleh sebab itu, peran JPU sangat penting tidak hanya sebagai penuntut hukum, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Kasus ini bukan sekedar kasus korupsi biasa. Kasus ini tentang bagaimana sistem hukum kita gagal menjerat aktor besar di balik mafia timah. Siapa sebenarnya Harvey Mois ini sendiri dan mengapa jaksa penuntut umum kesulitan membuktikan perannya? Serta apa saja kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam membuktikan peran strategis Harvey Mois dalam jejaring korupsi tata niaga timah. Dan bagaimana implikasi dari kendala tersebut terhadap kualitas putusan pengadilan. Yang pertama-tama yaitu hukum kita ini ketinggalan zaman, yang artinya Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya bisa menjerat pelaku individu, padahal modusnya tersebut berdasarkan korporasi berjaringan. Untuk bukti digitalnya tidak sah tanpa konversi rumit, padahal transaksi mereka semuanya elektronik. Dan 17 aturan tumpang tindih malah jadi senjata untuk pembelaan. Ini berarti kan yang pertama alat bukti yang tidak cukup dan yang kedua dakwaan tidak terbukti. Yang kedua untuk kendala non-yuridis, penegak hukum ini posisinya sangat terjepit. Tekanan politik bikin penyidikan mendek. Dokumen penting yang hilang misterius dan hanya 18% jaksa yang paham investigasi keuangan global. Bagaimana mau lacak aliran dana ke tax haven? Saat ditanya pertanyaan ini pun, saksi bisnis pun hanya bisa menutup mulut. Budaya silence code di industri timah ini masih kuat. Untuk putusan pengadilan, dokumen ini dianggap lemah karena kerugian negara menjadi triliunan, tetapi putusan hanya menjerat kaki dan tangan. Pelaku utama bebas berkeliaran dan masyarakat pun muak, yang artinya hukum tumpul ke atas. Tetapi ini semua masih ada harapan. Yang pertama, kita butuh untuk merevisi Undang-Undang Tipikor untuk jerat korporasi dan bukti digital. Dan yang kedua, bisa dengan Satuan Petugas Khusus Gabungan Jaksa, Ahli IT, dan Akuntan Forensik. Dan yang ketiga, perlindungan saksi yang super ketat. Di dalam kasus ini harus jadi titik balik. Tekan pemerintah untuk bertindak. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada yang berkuasa. Kombinasi antara yuridis dan non-yuridis di dalam kasus ini, yuridisnya adalah regulasi yang usang, dan non-yuridisnya adalah tekanan politik dan sumber daya manusia yang terbatas. Kedua kombinasi ini menghasilkan yang pertama, tidak menjangkau pelaku yang strategis, yang kedua, tidak memulihkan kerugian negara secara optimal,
Dan yang ketiga, menciptakan presiden buruk bagi penanganan korupsi korporasi. Sekian penjelasan dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari penelitian ini, dalam kasus Harvey Mois, jaksa penuntut umum berperan strategis membangun konstruksi pembuktian atas tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law. Namun, karena sifat kejahatan yang kompleks dan juga tersembunyi, digunakan teori pembalikan beban pembuktian di mana terdakwa menjelaskan asal-usul aset yang tak wajar. Strategi ini efektif untuk kejahatan luar biasa, didukung dengan teori pembuktian modern dan juga sistem hukum Lawrence Friedman yang menekankan pentingnya struktur, substansi, dan juga budaya hukum yang berjalan selaras. Kesimpulannya, jaksa ini tidak hanya menuntut, tetapi juga menjadi aktor penting dalam menegakkan keadilan, substansi secara adil dan juga profesional. Untuk itu, kami menyarankan agar jaksa perkuat kapasitasnya dalam pembuktian kejahatan organisir, sistem koordinasi antar penegak hukum diperbaiki, dan juga penerapan due process of law secara adil, tidak hanya formal tapi juga substansif demi menegakkan keadilan dalam kasus kejahatan luar biasa seperti ini. Terima kasih.